Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Keris Jagal Mayit, awal sebuah kebangkitan. Cerita ini ditulis oleh Ristori dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keris Jagal Mayit. Aku merasa bangga mendengar cerita tentang buyutku, Abisena Jayandaru. Kebanggaan itu membangkitkan semangatku untuk mengikuti jejaknya, memanfaatkan kekuatan baru yang baru saja kudapatkan untuk tujuan yang mulia. Terima kasih Ki Aji Boyo untuk semuanya, untuk pelajaran hari ini, pertarungan yang telah kita lalui, dan terutama penyembuhan kutukan pada tanganku. Aku berjanji, kekuatan yang kini mengalir dalam diriku akan aku gunakan untuk mempertahankan kebenaran dan mengusir kegelapan, sesuai dengan amanat buyut Abisena. Itulah harapan Abisena Jayandaru dari keturunannya. Ingatlah, kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus dan niat yang murni. Gunakanlah dengan bijaksana. Mengamati ketenangan air sendang Loro Sukmo, aku harus berkontemplasi tentang perjalanan yang masih harus kujalani. Dengan kekuatan dan semangat baru, aku merasa siap menghadapi segala rintangan untuk mewujudkan keinginan buyutku dan melindungi kebenaran. Sejenak, suasana tenang di tepi sendang Loro Sukmo tergantikan oleh gelombang energi hitam yang kuat dan menakutkan. Aku dan Ki Aji segera berdiri, memusatkan perhatian ke sumber energi tersebut. Tekanan energi hitam apa ini? Energi itu besar, memenuhi setiap indera hingga ke sumsum tulangku. Ki Aji Boyo dengan wajah yang serius mulai mengucapkan mantra, dan perlahan air sendang di depan kami berubah menjadi layar yang menampilkan pertempuran sengit. Aku terpaku menyaksikan Aswan, Suko dan seorang pemuda sedang bertarung melawan sosok yang begitu mengerikan. Simba Arya bersama Mbak Arto dan Mbah Seno juga terlibat dalam pertarungan itu. Kelelahan tergambar jelas di wajah mereka, namun mereka tidak menyerah, terus bertarung melawan kegelapan yang tampak tidak terkalahkan. Rasa cemas dan tekad untuk membantu memenuhi dada. Tanpa berpikir panjang, aku berkata kepada Ki Aji Boyo, "Itu adalah Patikolo dari keris terkutu Jagal Mayit. Dia bukan sosok sembarangan. Belum ada yang mampu mengalahkannya sejak zaman dulu. Ki, saya harus pergi membantu mereka. Mereka adalah keluarga dan sahabat saya." Pengertian terpancar dari mata Ki Aji Boyo. "Pergilah Sena. Gunakan kekuatan baru yang telah kamu peroleh untuk membantu mereka. Ingat, kekuatan hati dan persatuan adalah kunci mengatasi kegelapan itu." Mendengar penjelasan Ki Aji Boyo tentang Patikolo dari keris terkutuk Jagal Mayit, aku merasa berat tanggung jawab yang harus kubawa. Tapi ketakutan itu segera berganti dengan keberanian, sebuah resolusi yang dibangun dari dalam diriku, mengingatkan bahwa tugas ini memang sudah ditakdirkan bagiku. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan lagi. Aku harus segera ke sana, ke medan pertempuran, untuk mencegah tragedi mengerikan yang mungkin menimpa keluarga dan sahabatku. Dengan kesembuhan dan kemampuan baru yang kudapatkan dari sendang Loro Sukmo, aku merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan ini. Saat aku bersiap untuk meninggalkan tepi sendang tersebut, Ki Aji Boyo menahan langkahku dengan tatapan yang mendalam.
Seolah ada sesuatu yang penting yang belum ia sampaikan dari lipatan jubahnya yang tua. Ia mengeluarkan sebuah benda yang langsung menarik perhatianku. Benda itu tampak sederhana namun menyimpan aura yang kuat. Ini akan membantumu. Apa ini, Ki? Itu adalah mustika lintang jagat. Di tanganku kini berada sebuah benda dengan bentuk yang unik seperti pisau kecil, terbuat dari kristal atau batu berwarna merah tua yang intens. Cahaya yang dipancarkannya lembut namun terasa begitu kuat dan murni, seakan membawa pesan dari alam lain. Mustika ini memiliki kekuatan untuk membuka gerbang ke alam yang lain. Tempat adanya sayembara jagal mayit adalah alam yang berbeda. Jadi mungkin mustika itu akan membantumu menuju ke sana. Namun ingat, mustika itu hanya bisa digunakan di titik di mana portal gaib berada. Aku memandang mustika lintang jagat, bersyukur bisa dipertemukan dengan Ki Aji Boyo. Jika tidak, mungkin nanti aku akan kebingungan untuk menuju ke sana. Terima kasih banyak atas segala bantuannya, Ki. Tidak masalah. Itu memang sudah tugasku. Tugas? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang. Lebih baik cepatlah menuju ke sana. Dan jika urusanmu sudah selesai, temui aku bersama saudaramu dan Arya Sena di sini. Ada yang ingin aku sampaikan pada kalian bertiga. Baik, Ki. Kami akan ke sini menemui Ki Aji Boyo. Aku segera menyimpan mustika lintang jagat dengan hati-hati. Kemudian kembali ke ragaku. Semula hanya kegelapan pekat yang dapat kulihat. Seakan-akan aku tenggelam dalam lautan hitam tanpa dasar. Namun tidak lama setelah itu, aku membuka mataku. Penglihatanku masih buram tapi semakin jelas. Terpampang di hadapanku adalah Sendang Loro Sukmo, tempat di mana segala cerita ini bermula. Aku celingukan mencari Ki Aji Boyo yang tadi masih berdiri di sampingku. Namun tidak ada tanda-tandanya. Aku memutar tubuhku mencari keberadaannya dengan pandangan yang semakin tajam. Namun sia-sia. Hingga ketika aku menoleh ke arah kanan, seketika aku terkejut. Di sampingku, Ki Ageng Sutawijaya sudah berada. Matanya terarah pada tanganku yang baru saja sembuh, seolah-olah memeriksa apakah sudah pulih sepenuhnya atau belum. Kehadirannya begitu mendadak dan tanpa suara membuatku nyaris melompat kaget. Astagfirullahaladzim, Ki. Sampai kaget saya. Tadi ada asap hitam yang mengepul di tanganmu. Maka dari itu aku mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Tapi perlahan ketika asap itu menghilang, tanganmu yang menghitam seketika berubah kembali seperti sedia kala. Oh, itu. Iya, Ki. Tadi aku masuk ke dalam Sendang dan seketika tangan yang menghitam berubah menjadi sedia kala. Masuk ke dalam Sendang? Sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa kamu bisa kembali secepat ini? Seharusnya membutuhkan 1 hari untukmu bersemedi di sini sebelum akhirnya bertarung dengan siluman buaya putih. Iya, Ki. Kebetulan sewaktu sukmaku terlepas, aku sempat bertarung dengan siluman buaya putih penunggu Sendang. Setelahnya dia menyuruhku masuk ke Sendang. Bagaimana bisa kamu mengalahkannya secepat itu? Kebetulan beliau teman buyut saya, Ki. Beliau diperintah buyut saya untuk menjaga Sendang ini. Untuk yang kesekian kalinya, Ki Ageng Sutawijaya terkejut mendengar penjelasanku. Dirinya tidak menyangka kalau buyutku Abisena lah yang memerintah siluman buaya itu untuk menjaga Sendang. Bagaimana bisa? Memang apa tujuannya? Ki Ageng tampak bingung, meminta untuk aku menceritakan apa saja yang terjadi sewaktu aku melepas sukma dan apa tujuan siluman buaya penjaga Sendang. Namun aku tidak ada waktu lagi untuk berlama-lama di sini.
Simbah dan yang lainnya sedang mempertaruhkan nyawa. Aku harus cepat ke sana untuk membantu mereka sebelum hal buruk terjadi. Ki, mohon maaf, saya harus segera bergegas. Mungkin nanti setelah saya kembali dari sayembara jagal mayit, saya akan menceritakan semuanya. Saudara dan teman-teman saya sedang dalam bahaya besar. Sayembara jagal mayit. Jadi itulah alasan mengapa akhir-akhir ini suasana terasa sangat berbeda. Rupanya keris terkutuk itu telah bangkit kembali. Baiklah, saya akan menunjukkan jalan pintas menuju desa Lembah Wetan. Aku mengangguk. Kami segera meninggalkan Sendang Loro Sukmo. Setelah urusan ini selesai, aku akan membersihkan makam buyutku, lalu menemui Ki Aji Boyo lagi. Sampai di rumah Ki Ageng, Reza dan Kuncoro terlihat sedang bersantai menikmati kopi dan cemilan di teras. Loh, Indra, kamu kok sudah kembali? Katanya 1 hari. Kita harus segera menyusul Aswan. Memangnya ada apa sama Astasena? Nanti aku jelaskan di perjalanan. Sekarang ayo kemasi barang-barang kita. Terus tangan kamu gimana? Tanganku sudah sembuh, Za. Ayo cepat, kita menuju desa Lembah Wetan. Meskipun berusaha menunjukkan sikap tenang, di dalam hatiku ada perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Firasat tidak enak mulai menyelinap, membuatku merasa khawatir terhadap keselamatan Aswan dan yang lainnya. Kami segera menyelesaikan persiapan dan berangkat menuju jalan yang ditunjukkan oleh Ki Ageng, berharap dapat sampai ke desa Lembah Wetan secepatnya. Di dalam hati, kegelisahan dan firasat buruk terus menghantui, membuatku semakin khawatir atas keselamatan Aswan dan juga yang lainnya. Memangnya apa yang terjadi sama Aswan dan yang lainnya, Indra? Mereka sedang berhadapan dengan sosok yang bersemayam di keris jagal mayit, dan mayat hidup pasukan setan terkutuk itu. Mayat hidup? Reza dan Kuncoro saling pandang, ekspresi takut mulai tergambar dari wajah mereka. Dulu sewaktu Arya Sena datang ke desa Loro Sukmo, ia pernah bercerita dengan saya mengenai sayembara itu. Saat itu aku dibuat terperangah dengan apa yang terjadi di sayembara itu. Memang seperti apa, Ki? Pendekar yang mengikuti sayembara tersebut tewas dengan mengerikan. Bagian tubuh mereka berserakan di mana-mana. Arya dan kedua sahabatnya juga hampir meregang nyawa melawan sosok mengerikan bernama Patikolo Agni itu. Tapi berkat bantuan leluhurnya, ia berhasil menyegel keris itu ke sebuah altar. Leluhur, Ki? Iya, Sena, leluhurmu. Siapa namanya, Ki? Aku terkejut mendengar penjelasan Ki Ageng. Sembari berjalan, Ki Ageng menceritakan semua cerita yang disampaikan Simbah padanya. Namun dirinya tidak tahu siapa sosok yang membantu Simbah sewaktu dirinya tertimbun reruntuhan candi. Dia tidak memberitahuku nama orang yang membantunya itu. Mendengar cerita yang disampaikan Ki Ageng membuat perjalananku menuju desa Lembah Wetan terasa berat. Penuh kecemasan dan penasaran akan sosok yang membantu Simbah. Jalur yang kami lalui semakin menyempit, dikelilingi oleh hutan lebat yang penuh kabut. Seolah-olah alam sendiri berusaha menghalangi niat kami. Pepohonan rimbun membentang tinggi menutupi sedikit cahaya yang masih berusaha menembus kegelapan, membuat suasana semakin suram dan menegangkan. Ki Ageng yang memimpin jalan menjelaskan bahwa jalur ini hanya diketahui oleh penduduk desa Lembah Wetan dan desa Loro Sukmo. Itu menjadikan jalur ini semacam rahasia yang terjaga, jarang terjamah oleh orang luar. Suara-suara hutan menggema di sekitar kami, mengingatkan akan keberadaan kami di sebuah tempat yang masih sangat alami dan liar. Tak lama kami berhenti di sebuah jalur kecil yang di kedua sisinya adalah jurang yang dalam. Saya hanya bisa mengantar kalian sampai di sini. Selanjutnya kalian hanya tinggal melewati jalan ini dan akan tiba di depan gapura desa Lembah Wetan. Beneran lewat jalur kecil ini, Ki? Tidak ada jalan lain lagi.
Jika melalui jalur lain kalian tidak akan tiba tepat waktu untuk sampai di sana. Reza dan Kuncoro mendekat ke pinggir jurang lalu menelan ludah melihat hanya kegelapan tanpa dasar yang mereka temukan. Sudah tidak apa, yang penting kita bisa cepat sampai di sana. Jika kalian sudah sampai di desa Lembah Wetan, temui teman saya yang bernama Mbah Tejo. Dia pasti mengerti mengenai sayembara jagal mayit. Rumahnya ada di ujung desa berdekatan dengan perbatasan alas Lembah Wetan. Baik, Ki. Terima kasih banyak atas semua bantuannya. Simpan rasa terima kasihmu itu sampai nanti kamu kembali dan menceritakan semua yang terjadi di Sendang Loro Sukmo. Baik, Ki. Saya akan menceritakan semuanya pada Ki Ageng. Semoga misi kalian berhasil untuk menghentikan tragedi berdarah itu berlanjut. Satu persatu dari kami segera menyalami Ki Ageng lalu kembali melanjutkan perjalanan. Hatiku dipenuhi rasa syukur atas bantuan Ki Ageng. Meskipun perjalanan masih panjang dan penuh ketidakpastian, ada arahan untuk menemui Mbah Tejo memberikan sedikit kelegaan dan harapan. Kami berjalan hati-hati menjaga setiap langkah agar tidak tergelincir ke jurang di samping kami. Kegelapan dan kabut semakin tebal. Sambil berjalan di depan, aku memimpin langkah Reza dan Kuncoro melalui hutan yang gelap dan penuh kabut ini. Jalur semakin menyempit dan rimbun pepohonan menambah kesan misterius pada perjalanan kami. Ketegangan terasa, namun aku berusaha tetap fokus pada tujuan. Tiba-tiba sebuah sosok merah melayang tepat di samping kami. Instingku langsung membuatku menghentikan langkah, sementara Reza dan Kuncoro yang mengikutiku di belakang langsung berhenti dan berpegangan erat pada tas mereka. Matanya terbelalak. Opo Sena? Mamanya Kunti Coro. Gak apa-apa, dia cuma lewat. Tetap fokus mengambil pijakan. Setelah melewati hutan selama 15 menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya kami keluar dari kegelapan dan disambut oleh gapura desa dengan papan yang bertuliskan Desa Lembah Wetan. Ini desanya, Ndra. Kamu tidak bisa baca apa biasa? Itu kan ada tulisan nama desanya. Oh, dasar gomis. Gomis apa dasar? Gondrong mistis. Tanpa memperdulikan perdebatan mereka, aku jalan lebih dulu memasuki Desa Lembah Wetan. Reza dan Kuncoro masih belum menyadari kalau aku sudah jalan lebih dulu. Mereka masih saling lempar umpan hingga tiba-tiba sebuah tawa wanita yang melengking membuat mereka seketika terdiam, lalu menoleh ke arahku yang sudah sampai di tengah desa. Saat itu juga mereka segera lari terbirit-birit untuk mengejarku, takut apabila pemilik suara wanita melengking itu muncul. Kamu gimana sih, Ndra? Malah ditinggalin. Aku tidak ada waktu untuk menyimak perdebatan kalian berdua. Reza dan Kuncoro terdiam saling pandang karena perubahan diriku yang menjadi sangat serius ketika menginjakan kaki di Desa Lembah Wetan. Bukan tanpa sebab, itu karena suasana yang aku temukan sungguh jauh dari apa yang kami harapkan. Desa Lembah Wetan terasa sunyi, seakan-akan semua kehidupan telah menyepi, menyingkir dari kehadiran kami. Aku dapat merasakan energi hitam yang mengerikan terasa begitu nyata, menyelimuti seluruh desa dengan aura yang menekan. Udara terasa lebih berat, membuat napas terasa sesak. Dengan langkah yang berat, kami menuju ke ujung desa sesuai dengan petunjuk yang diberikan Ki Ageng sebelumnya. Dari kejauhan, aku melihat sosok seorang parubaya yang tampak tenang duduk di sebuah bangunan yang tampak seperti warung, menikmati secangkir kopi dengan asap yang mengepul dari mulutnya. Sinar lampu cemplek dari warung itu menyediakan sedikit kehangatan di tengah suasana desa yang dingin. Saat kami mendekat, parubaya itu berdiri, matanya menatap kami dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Aku mengambil inisiatif untuk mendekat, berusaha menunjukkan sikap sopan kepadanya. Permisi, Pak. Kami mencari seseorang yang bernama Mbah Tejo. Apakah Bapak tahu di mana kami bisa menemuinya? Pria itu kemudian memperhatikan kami sejenak seolah sedang menilai.
Kemudian dengan suara yang serak namun ramah dia menjawab, Mbah Tejo, ya saya tahu. Memang ada perlu apa kalian mencarinya? Ada yang ingin saya tanyakan padanya, Mbah. Orang itu memperhatikanku dari bawah hingga atas. Ekspresinya sedikit berubah, seperti orang yang menyadari sesuatu. Masuklah, saya sendiri orang yang kamu cari itu. Berarti si Mbah ini adalah Mbah Tejo? Mbah Tejo mengangguk lalu menyuruh kami duduk di sebuah kursi bambu yang berada di warung. Tatapannya masih terus mengarah ke arahku hingga membuatku merasa bingung. Siapa kamu sebenarnya? Aku seperti merasakan pancaran dari tubuhmu itu. Terasa seperti milik Arya Sena. Rasa terkejut menggelayuti diriku saat mendengar Mbah Tejo menyebut nama Mbah Aryo. Bagaimana mungkin dia mengenal si mbahku? Aku belum sempat bertanya lebih lanjut. Pertanyaan dari Mbah Tejo sudah memotong alur pikiranku. Saya Antasena Mahendra, Mbah, dan teman saya Reza dan Kuncoro. Apa Mbah Tejo mengenal si mbahku? Mereka sebelumnya mampir di warung ini sebelum akhirnya berangkat menuju sayembara itu berada. Apa kamu juga akan menyusulnya? Iya, Mbah. Namun hanya saya saja. Sedangkan Reza dan Kuncoro tidak akan ikut bersamaku. Maka dari itu, aku diberitahu Ki Ageng Sutawijaya untuk menemui Mbah Tejo. Begitu rupanya. Kalau begitu pergilah. Biarkan kedua temanmu di sini bersama saya. Mbah Tejo menyuruhku untuk segera menyusul. Dirinya juga menyadari mengenai sosok yang sedang dihadapi Simba dan yang lainnya bukanlah sosok sembarangan. Biarkan kedua temanmu menunggu di sini bersama saya. Kehadiranmu pasti akan membantu 3 pendekar Trimukti dan yang lainnya. Mbah Tejo menyuruhku segera berangkat. Ada semacam kehangatan dan kepastian dalam suaranya. Mbah Tejo tampaknya tidak hanya orang yang bijak, tetapi juga seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat lebih jauh dari yang bisa dilihat oleh mata biasa. Dia mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain di balik layar, dan bahwa aku memiliki bagian untuk bermain di dalam itu semua. Baik, Mbah, aku akan pergi. Dengan rasa hormat aku berucap kepadanya. Menoleh ke arah Reza dan Kuncoro, aku bisa melihat kekhawatiran di wajah mereka. Tetapi juga ada semacam kelegaan karena tahu bahwa mereka akan aman di sini, di bawah pengawasan Mbah Tejo. Zah, Coro, tunggu di sini ya. Aku akan kembali bersama mereka. Iya, Ndra, pastikan perkataanmu itu benar. Lelaki tidak mengingkari janji. Aku tersenyum lalu segera berdiri mengambil barang-barang yang sekiranya aku butuhkan saja. Sisanya aku titipkan pada Reza. Kamu ikuti jalur setapak itu untuk menuju di mana portal gaib itu berada. Dan tetaplah berhati-hati. Baik, Mbah. Terima kasih atas bantuan dan informasinya. Aku segera meninggalkan warung menuju jalur yang diberitahukan Mbah Tejo. Ia mengatakan kalau aku hanya tinggal mengikuti jalur saja dan akan menemukan sebuah tanah lapang di mana portal gaib berada. Dengan hati yang berdebar dan langkah yang penuh tekad, angin malam yang sejuk menerpa wajahku, membawa aroma tanah dan dedaunan yang basah, menciptakan suasana yang semakin menegangkan namun juga membumi. Langit yang pekat dengan bintang-bintang yang berkelip menjadi saksi bisu perjalananku menuju portal gaib. Seiring dengan langkahku, keheningan malam hanya sesekali diputus oleh suara-suara hewan malam. Rasa penasaran bercampur dengan kecemasan, namun ada juga secercah harapan di dalam dada. Semua emosi itu bercampur menjadi satu, mendorongku untuk terus berjalan meski kaki mulai terasa berat. Di tengah perjalanan aku menghentikan langkah tatkala melihat sebuah kubah energi hitam yang menyelimuti tempat portal gaib itu berada. Tanpa pikir panjang lagi, aku mengeluarkan tasbih andalanku lalu lanjut berjalan menembus kubah energi hitam tersebut. Dengan langkah yang mantap, aku memulai membacakan amalan pemutih. Suaraku bergema di keheningan malam.
Tasbih yang tergenggam di tangan kananku mulai bersinar dengan cahaya putih, mengeluarkan aura yang suci dan kuat melapisi tubuhku. Saat aku mendekat, energi hitam yang mengelilingi portal terasa semakin padat dan berat, seakan-akan sedang mencoba untuk mendorongku pergi. Aku melangkah lebih dekat, kubah energi hitam itu mulai bergetar, seolah-olah merasakan ancaman dan energi yang aku pancarkan. Dengan setiap langkah, benturan antara kedua kekuatan ini menjadi semakin intens. Cahaya putih dari tasbihku berbenturan dengan kubah hitam, menghasilkan percikan energi yang menari di udara malam, menerangi sekeliling dengan pemandangan yang menakjubkan sekaligus menegangkan. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, aku terus membacakan amalan, memperkuat cahaya putih yang kini semakin bersinar terang melawan kegelapan yang coba menghalangiku. Tiba-tiba dengan suara yang memekakkan telinga, terjadi ledakan energi. Kubah energi hitam itu yang sempat terasa tidak tergoyahkan mulai retak dan akhirnya pecah, terkoyak oleh kekuatan energi putih dari tasbihku. Pecahan energi hitam itu berterbangan ke segala arah, seakan-akan dikalahkan dan diusir oleh cahaya. Sejenak semuanya menjadi hening sebelum akhirnya terbuka jalan menuju portal gaib berada. Di mana portal itu berada ya? Aku berputar mencoba merasakan energi yang berada di tempat tersebut, hingga akhirnya terhenti tatkala melihat sebuah pohon yang berdiri sejajar layaknya sebuah pilar. Dari arah sana aku dapat merasakan ada residu seseorang yang masih tertinggal. Namun aku tidak tahu itu milik siapa. Posisinya tepat berada di tengah pohon tersebut. Itu pasti tempatnya. Tanpa berlama-lama lagi, aku mengeluarkan sebuah mustika yang diberikan oleh Ki Aji Boyo kepadaku. Mustika itu terasa hangat di tanganku, seakan memiliki kehidupan sendiri, berdenyut dengan energi yang selaras dengan alam sekitar. Dengan sekuat tenaga aku menancapkan pusaka tersebut tepat di tengah pohon. Saat mustika itu menyentuh tanah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mustika itu mulai bersinar dengan cahaya yang hangat dan mengundang, seolah-olah memanggil sesuatu yang berada di dalam tanah. Perlahan kabut mulai muncul, awalnya hanya sedikit, namun kemudian semakin tebal dan menggumpal di antara dua pohon tersebut. Pusaran kabut itu terus berkembang, cahaya dari mustika semakin memancar kuat, menerangi pusaran tersebut dan menarikku lebih dekat. Aku bisa merasakan energi kuat yang mengalir melalui pusaran itu. Aku segera mengambil langkah mencabut kembali mustika lintang jagat, lalu mulai masuk ke dalam pusaran kabut tersebut. Penglihatanku seketika menjadi buram, aku tidak bisa melihat apapun di sekitarku. Saat aku melangkah keluar dari pusaran kabut, pemandangan yang terbentang di hadapanku seperti lembaran sejarah yang kelam dan penuh dengan tragedi. Aku berada di tengah-tengah sebuah medan perang yang mengerikan, di mana pasukan mayat hidup Patikolo berhadapan dengan para pendekar yang mulai kelelahan. Sinar rembulan yang redup menyinari medan perang, memberikan nuansa suram pada pertempuran yang sedang terjadi. Suara benturan senjata, raungan kesakitan dan jerit keputusasaan memenuhi udara. Tanah yang tadinya berwarna coklat kini telah tercoreng dengan noda darah. Di antara kekacauan itu, beberapa pendekar telah terbujur kaku di tanah, dengan senjata masih tertancap di tubuh mereka. Saksi bisu atas perjuangan terakhir mereka. Sementara itu pendekar lainnya masih terpojok dan terlihat kelelahan, masih berusaha memberikan perlawanan terbaik mereka, menolak untuk menyerah di hadapan kematian yang mengintai. Dengan napas tersengal-sengal, mereka mengayunkan senjata dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki, berharap dapat menebas lebih banyak musuh sebelum akhirnya tidak berdaya. Di sisi lain medan pertempuran, mataku tertarik pada sebuah perisai energi yang misterius, seperti sebuah gelembung transparan yang mengurung sesuatu di dalamnya. Energi dari perisai itu berkilau, menciptakan semacam oasis kecil di tengah kehancuran yang terjadi di sekitarnya. Aku dapat merasakan getaran energi yang kuat dari dalam perisai itu. Simba dan yang lainnya pasti berada di sana. Rasa ingin tahu mendorongku untuk mendekati perisai energi tersebut.
berusaha memahami apa yang tersembunyi di balik penghalang magis itu. Namun langkahku terhenti saat melihat lebih banyak lagi mayat hidup yang berusaha menembus barikade para pendekar, menambah jumlah korban dalam pertarungan yang tampaknya tidak berkesudahan ini. Dalam hati kecilku aku bertanya-tanya apakah masih ada harapan bagi para pendekar untuk bertahan hidup dan mengalahkan pasukan mayat hidup yang tidak kunjung habis ini. Tidak ada pilihan lain. Mungkin aku harus meminta bantuan dirinya untuk melawan pasukan mayat hidup itu. Aku mengusap cincin pancasona seraya memejamkan mata untuk meminta bantuan sosok yang bersemayam di cincin pancasona. Yai, tolong bantu aku melawan pasukan Patikolo. Tentu saja, Sena. Di medan pertempuran yang ditentukan oleh takdir, Aswan, Arlingga, Suko, dan para pendekar Trimukti menghadapi Patikolo Agni. Dalam sebuah pertempuran penentuan, angin malam yang dingin berhembus membawa desas-desus tentang akhir dari konflik yang telah lama terjadi. Bulan purnama menyinari medan perang, memberikan cahaya pucat pada para pejuang yang siap bertarung sampai napas terakhir. Patikolo Agni dengan aura kegelapan yang melingkupinya tampak sebagai sosok yang tidak terkalahkan. Energi hitam yang memancar dari tubuhnya membuat tanah di bawahnya mengering. Sementara keris jagal mayit di tangannya bergetar seolah-olah haus akan darah. Di hadapannya Aswan, Arlingga, dan Suko berdiri tegap dengan mata yang terbakar oleh tekad yang tidak tergoyahkan. Apa aja itu yang bisa kalian lakukan? Aswan, Suko, dan Arlingga terengah-engah. Serangan mereka sama sekali tidak berdampak apapun pada Patikolo. Luka yang diterimanya sembuh dengan begitu cepat. Serangan kita benar-benar tidak ada efeknya sama sekali. Sepertinya kalian sudah mulai kelelahan. Kalau begitu tidak ada pilihan lain lagi selain menyatukan kekuatan. Ayo Suko, kita tunjukkan kemampuan keluarga Wisangken yang sesungguhnya. Arlingga, kita aliri mereka menggunakan ajian Prabawa Sukma bersamanya. Detik-detik sebelum pertarungan dimulai terasa seperti abadi. Setiap perjuangan tenggelam dalam doa dan persiapan mental mereka sendiri. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan nasib mereka semua. Dan hanya dengan bersatu mereka dapat mengalahkan kegelapan yang diwakili oleh Patikolo Agni. Percuma saja, kalian bersatu sampai satu kerajaan pun tidak akan mampu mengalahkanku. Manusia selalu memiliki batasan tertentu, sedangkan Aku tidak memiliki batasan apapun. Patikolo Agni, kau mungkin benar bahwa manusia memiliki batasan. Tapi jangan lupakan bahwa dalam batasan itulah kami menemukan kekuatan sejati kami. Kekuatan untuk bersatu, untuk melampaui diri kami sendiri. Dan yang terpenting, kekuatan untuk berharap dan percaya pada keajaiban yang diberikan Sang Maha Pencipta. Mbah Arya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa membalas tantangan Patikolo. Kau mungkin tidak memiliki batasan, Patikolo. Tapi itu juga berarti kau tidak mengerti tentang perjuangan dan kekuatan yang muncul dari keputusasaan. Kami akan menunjukkan padamu bahwa kebersamaan kami lebih dari sekedar kekuatan fisik. Keajaiban. Kebodohan. Tidak ada keajaiban dalam pertempuran ini. Hanya ada kekuatan. Dan kekuatanku adalah yang terbesar. Banyak yang telah mencoba dari zaman kerajaan dahulu hingga sekarang. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Mereka hanya mampu menyegelku, tidaklah lebih.
Kalau begitu, ini akan menjadi pertama dan terakhir kau dikalahkan, Patikolo. Buktikan jika memang kau bisa melenyapkanku. Asta, serang dari atas, hantam dirinya agar ke tanah. Simba akan melanjutkannya. Baik, Mbah. Aswan mengambil posisi membungkuk, menggenggam kalungnya sembari berucap pada sosok yang bersemayam di kalungnya. Asoka, pinjamkan kekuatanmu sepenuhnya. Sebuah raungan harimau menggelegar tiba-tiba, mengejutkan semua yang berada di medan pertempuran. Pandangan mereka saling bertemu mencari sumber suara yang begitu mengintimidasi itu. Namun perhatian mereka segera teralihkan ketika melihat Mbah Arya menatap Aswan yang kini tubuhnya diselimuti aura keputihan yang menyala. Garis-garis hitam mulai muncul dan menyatu dengan aura tersebut. Mereka pun kompak mengarahkan pandangan ke arah Aswan. Aryo, apakah cucumu itu telah mampu mengendalikan kekuatan macan putih secara penuh? Mbah Arya masih terpaku pada perubahan yang terjadi pada Aswan. Ia tidak menjawab. Matanya terkunci pada sosok Aswan yang kini mengeram ke arahnya. Mata yang menyala dengan semangat liar menyerupai seekor harimau yang kelaparan. Aryo, jika dia tidak mampu mengendalikannya, lebih baik Anda menjauh darinya. Dia akan menyerang siapapun di sekitarnya. Mbah Arya masih belum memberikan respon. Dia tetap fokus pada tatapan Aswan yang kini mulai mengangkat tangannya. Energi keputihan membentuk cakar macan yang menakutkan. Baseno yang menyaksikan itu mulai panik. Yo, menjauh darinya! Sebuah jitakan keras mendarat tepat di ubun-ubun Aswan menghasilkan suara yang begitu khas. Aswan dengan refleks mengelus kepala yang baru saja terkena jitakan dari Mbah Arya. Semua yang menyaksikan kejadian itu terlihat bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak usah kakek tingkah. Mau kamu berubah jadi harimau ataupun buaya sekalipun, Simba tidak akan takut. Kirain bakal takut, Mbah. Sudah sana kamu maju. Tunjukkan pada Simba hasil latihanmu selama ini. Baik, Mbah. Mbah Arya kemudian menoleh ke arah Mbah Seno yang masih terpaku. Raut wajahnya mencerminkan keheranan atas apa yang baru saja ia saksikan. Kamu tidak perlu khawatir, Seno. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, aku pasti sudah melarangnya lebih dulu. Mbah Arya mencoba menenangkan Mbah Seno. Suaranya penuh keyakinan. Suasana di depan medan pertempuran kini menjadi lebih tegang, namun juga dipenuhi rasa kekaguman dan antisipasi. Menyaksikan persiapan Aswan yang kini siap menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi kegelapan yang mengancam mereka semua. Aswan mengambil ancang-ancang. Konsentrasi penuh terpancar dari kedalaman matanya yang sekarang berkilau dengan semangat yang tidak terpadamkan. Kekuatan macan putih yang ia kendalikan mulai mengalir deras dalam setiap serat tubuhnya, membuat aura putih yang semakin intens memancar dari tubuhnya, menciptakan kontras yang mencolok dengan suasana gelap yang dihadirkan oleh Patikolo. Dengan satu napas dalam, Aswan melesat ke depan. Kekuatannya menghasilkan gelombang energi yang dahsyat. Langkah kakinya yang pertama saja sudah cukup untuk membuat tanah di bawahnya menggelembung dan akhirnya mencekung, menciptakan sebuah kawah kecil akibat dorongan yang kuat. Angin kencang mulai berhembus menerbangkan debu dan pasir, mengaburkan pandangan sejenak, namun tidak bagi Aswan. Dia dengan kecepatan yang luar biasa seolah-olah menghilang dari pandangan hanya untuk muncul beberapa detik, kemudian tepat di atas kepala Patikolo. Patikolo yang tengah melayang dengan angkuhnya bahkan belum sempat menyadari kehadiran Aswan. Begitu cepat gerakan Aswan sehingga mata Patikolo sendiri belum sempat beralih untuk menangkap sosok yang kini menggantung tepat di atasnya.
Kecepatan ini bukan hanya mengejutkan bagi Patikolo, tetapi juga bagi semua yang menyaksikan. Sebuah demonstrasi kemampuan yang menunjukkan betapa jauhnya Aswan yang telah menguasai kekuatan yang ia warisi. Cepat sekali pergerakannya. Anak itu benar-benar luar biasa, mampu mengendalikan energi gaib sebesar itu. Dalam momen yang menentukan, Aswan melancarkan serangannya dengan kekuatan penuh, menghantam kepala Patikolo dengan kecepatan dan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Suara retakan tulang kepala yang nyaring terdengar mengirimkan gelombang kejut melalui udara, menandakan kerusakan fatal yang dialami oleh Patikolo. Dengan kecepatan yang mengagumkan, Aswan membawa pertarungan ini ke tingkat berikutnya. Tidak memberi kesempatan kepada Patikolo untuk memulihkan diri atau bahkan merespon. Mbah Aryo dengan sigap menggunakan ajian Wiraga Kencana menambahkan kecepatannya yang sudah luar biasa. Sebelum tubuh Patikolo sempat menyentuh tanah, Mbah Aryo sudah berada di sampingnya. Tangannya yang sudah memerah akibat ajian Brajamusti dan diselimuti aura putih, siap melancarkan serangan berikutnya. Dengan kecepatan yang hanya bisa dicapai melalui penguasaan tingkat tinggi dari ilmu kebatinan, Mbah Arya menyerang dada Patikolo dengan telapak tangannya yang berpendar, menghantamkan energi murni yang dahsyat. Serangan Mbah Arya itu menghasilkan suara retakan yang memekakan telinga. Kali ini berasal dari dada Patikolo, menunjukkan bahwa pertahanan supranatural yang dimilikinya telah berhasil ditembus. Cairan hitam pekat yang menyembur keluar dari mulut Patikolo, tanda dari luka dalam yang tidak hanya fisik tetapi juga menyerang ke inti dari kekuatan gelap yang ia andalkan. Ajian Brajamusti yang dikuasai Mbah Arya dikombinasikan dengan kecepatan ajian Wiraga Kencana telah menciptakan serangan yang tidak hanya merusak secara fisik tetapi juga menghancurkan sumber kekuatan Patikolo dari dalam. Kekuatan gabungan Aswan dan Mbah Arya mengirim Patikolo terpental dengan dahsyat. Tubuhnya menabrak bangunan candi kuno dengan kekuatan yang begitu besar sehingga struktur kokoh itu langsung ambruk. Suara gemuruh keras terdengar ketika batu-batu besar candi itu runtuh, menghancurkan apa saja di jalurnya dan menimbulkan awan debu tebal yang mengepul ke udara. Dampak dari serangan itu meninggalkan keheningan yang mendalam di antara mereka yang menyaksikan. Mbah Seno, Arlingga, Mbah Arto, dan Suko semua terperangah menyaksikan kekuatan luar biasa yang telah mereka lancarkan. Mereka berdiri dengan mulut terbuka, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, kagum dan sekaligus terkejut oleh apa yang baru saja terjadi. Serangan yang begitu luar biasa. Arya memang benar-benar hebat. Terlebih lagi cucunya juga sama hebatnya dengan dia. Mbah Seno dan Arlingga hanya bisa terperangah melihat serangan Aswan dan Mbah Arya. Bangunan candi yang sudah berusia ratusan tahun itu kini hanya tinggal puing-puing. Debu dan asap dari reruntuhan itu perlahan mulai menyebar ke sekitar, menyelimuti area dengan kabut abu-abu yang tebal. Ayo kita hampiri mereka. Mbah Seno, Mbah Arto, Arlingga, dan Suko mendekat ke arah Mbah Arya dan Aswan yang masih memperhatikan reruntuhan. Meski sudah menghantam Patikolo dengan dahsyat, mata mereka tidak bisa lepas dari Patikolo. Mas Aswan dan Mbah Arya benar-benar hebat. Iya benar. Aku sampai tidak bisa melihat pergerakan kalian. Jangan senang dulu. Pertarungan ini belum berakhir. Meski sudah melancarkan serangan yang begitu dahsyat, namun Aswan tahu kalau itu belum mengakhiri pertempuran mereka. Tidak mungkin serangan sedahsyat itu tidak berdampak padanya. Arlingga dan Suko terkejut. Mereka menoleh ke arah reruntuhan tempat Patikolo tertimbun. Itulah sebabnya mengapa belum pernah ada yang mampu mengalahkannya. Kini mereka semua menatap ke arah reruntuhan. Dari celah-celah reruntuhan itu, asap hitam tebal mulai menguap ke udara, menciptakan suasana yang semakin mencekam.
Tak lama setelah itu, puing-puing mulai bertebaran ke segala arah seolah-olah ada kekuatan yang mendorongnya dari dalam. Kekuatan menakutkan apa ini? Bulu kuduku seketika berdiri. Kekuatannya meningkat drastis. Aku belum pernah merasakan energi hitam sebesar ini. Dia bangkit kembali. Tubuh Patikolo kini diselimuti asap hitam yang berasal dari keris jagal mayit. Melayang ke udara perlahan dari balik tabir asap. Muncul kuku dan tangan yang menancap, memperlihatkan bentuk Patikolo yang kini terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya membesar, otot-ototnya mengeras seperti batu, dan dari matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Wajah yang semula terluka parah kini pulih, menunjukkan kemampuan regenerasi yang mengejutkan. Kulitnya berubah warna menjadi lebih gelap, hampir menyerupai batu bara, dan dari mulutnya mengeluarkan asap hitam pekat. Kalian benar-benar sudah membuatku marah. Tidak mungkin. Apa dia juga menguasai ajian Triwikarma? Ajian Triwikarma? Mbah Arya menjelaskan ajian Triwikarma adalah sebuah ajian sakti yang bisa membuat pemiliknya berubah wujud dari wujud asli menjadi lebih besar. Kekuatan pengguna ajian ini akan bertambah berkali lipat sehingga mampu membuat nyali lawan ciut. Ajian Triwikarma disebabkan munculnya amarah yang luar biasa sehingga melewati ambang batas kesabaran. Aku tidak menyangka kalau dirinya mampu melakukannya. Jika dulu ia sempat menggunakannya, mungkin kita tidak akan bisa menyegelnya. Kekuatan baru Patikolo yang mengerikan membuat semua yang hadir terkejut. Terlebih lagi ukuran Patikolo kini berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kita serang dia, jangan biarkan perubahannya menjadi sempurna. Siap, Mbah. Suko dengan berani namun tergesa-gesa melancarkan serangan menggunakan cemetinya. Namun dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, Patikolo menangkap cemeti Suko dan dengan mudah melempar Suko dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga ia terpental dan menabrak dinding candi yang sudah retak. Suara benturan keras mengejutkan semua yang hadir, menambah ketegangan dalam pertarungan. Suko, kurang ajar kau Patikolo. Mbah Arto langsung mengambil langkah dengan mengaktifkan ajian tapak geni. Tangan-tangannya menyala dengan api yang menyengat. Rasakan ini. Dengan teriakannya, ia menerjang Patikolo melepaskan pukulan api yang dahsyat. Namun Patikolo dengan tubuhnya yang kini diselimuti kekuatan gelap, membiarkan serangan itu menghantamnya tanpa sedikit pun bergerak. Api dari ajian tapak geni tidak meninggalkan bekas apapun pada tubuh Patikolo. Seolah-olah api itu tidak lebih dari sekedar sentuhan ringan. Serangan itu hanya menggelitiki tubuhku. Dengan satu gerakan cepat, Patikolo balas menyerang, melempar Mbah Arto dengan kekuatan yang mematikan ke arah Suko yang baru saja berusaha bangkit. Suko dengan refleks cepat berhasil menangkap Mbah Arto, namun kedua orang itu terjatuh bersamaan, terhempas oleh kekuatan serangan Patikolo. Sial, Arlingga, gunakan ajian Prabawa Sukma secara bersamaan, lalu aliri ke Arya dan cucunya. Dalam keadaan genting, Baseno dan Arlingga segera mengambil tindakan. Mereka bersama-sama mengaktifkan ajian Prabawa Sukma warisan keluarganya, sebuah ilmu yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Cahaya mistis menyelimuti tubuh Mbah Arya dan Aswan, memberi mereka kekuatan tambahan untuk melawan Patikolo yang semakin mengerikan. Serang dia, kami akan bantu dari sini. Baik, Mbah. Dengan kekuatan tambahan, Aswan mencoba sekali lagi menyerang dengan kecepatan luar biasa. Namun kali ini Patikolo telah siap. Kau pikir seranganmu itu bisa mengenaiku untuk yang kedua kalinya? Dengan gerakan cepat, ia mengantisipasi serangan Aswan dan menangkisnya dengan tangannya yang besar. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melihat pergerakanku? Tidak ada yang tidak mungkin bagiku, manusia bodoh. Dengan satu pukulan, Aswan terpental jauh dan menabrak reruntuhan candi.
Cairan merah mengalir dari mulutnya menandakan luka serius yang ia terima. Asta! Mbah Arya dengan segala kekuatan yang telah ia kumpulkan, ia melancarkan serangan ajian Braja Musti sekali lagi. Tangannya yang sudah berubah warna menjadi merah dan berasap, bersiap untuk menghantam Patikolo dengan segala energi yang ia miliki. Didukung oleh energi putih dari tasbih serta ajian Prabawa Sukma dari Mbah Seno yang telah melapisinya, serangan ini diharapkan menjadi pukulan penentu yang akan mengakhiri pertempuran. Seharusnya serangan ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Semoga saja. Sementara itu, Patikolo dengan wajah penuh kebencian dan kekuatan yang semakin mengerikan, bersiap menghadapi serangan itu dengan kepalan tangannya yang besar, diselimuti aura hitam dari keris jagal mayit. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan itu? Aku akan menunjukkan padamu kekuatannya sebenarnya. Mbah Arya melesat menghantamkan pukulannya sekuat tenaga. Patikolo menyambutnya dengan pukulan miliknya. Dalam sebuah momen yang terasa seperti abadi, kedua pihak melepaskan serangan mereka. Energi dari kedua tangan mereka bertabrakan di udara, menciptakan ledakan cahaya dan gelap yang menakjubkan, mengguncang tanah di sekitar mereka, mengirimkan gelombang kejut yang bisa dirasakan jauh dari lokasi bentrokan. Ledakan itu memancarkan cahaya dan kegelapan yang berseteru, menciptakan pusaran energi yang dahsyat. Angin kencang bertiup ke segala arah, menyapu debu dan puing-puing yang ada di sekitarnya. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Mbah Arya terpental jauh menabrak tanah dengan keras. Ia merintih merasakan sakit yang luar biasa dari tangan yang kini menghitam dan darah yang mulai mengalir dari sudut mulutnya. Simba! Aswan dengan wajah khawatir mendekati Mbah Arya yang tersungkur di sana. Dirinya menggapai kepalanya lalu menyandarkannya ke reruntuhan. Mbah, Simba tidak apa-apa. Tidak, Asta. Simba tidak apa-apa. Biar aku yang membantu Simba, Muan. Mbah Seno segera mengambil posisi di samping Mbah Arya, meletakkan tangannya yang penuh dengan energi penyembuhan di atas dada dan kepala Mbah Arya. Cahaya lembut berwarna hijau muda mulai memancar dari tangannya, menyelimuti Mbah Arya yang terlihat parah. Tangan Mbah Arya menghitam akibat bentrokan tadi. Energi serangan itu sampai merasuki tangannya. Apa bisa disembuhkan, Mbah? Jika tasbihku yang satunya ada di sini, mungkin aku bisa langsung menetralisirnya. Tapi sekarang aku hanya memegang satu tasbih saja. Paling tidak aku bisa menghambat penyebarannya. Mbah Arya terlihat sangat menderita, napasnya tersengal-sengal dan wajahnya pucat. Kondisinya memprihatinkan, sebuah gambaran dari betapa dahsyatnya benturan kekuatan yang baru saja dia alami. Sesekali Mbah Arya menggigil, tanda dari rasa sakit yang intens mengalir dalam tubuhnya. Demi sialan! Aswan yang berdiri di samping memandang dengan rasa kesal dan kekhawatiran yang mendalam. Melihat Mbah Arya terbaring lemah membuat emosi dalam dirinya mendidih. Rasa kesal itu bukan hanya kepada Patikolo yang telah menyebabkan kondisi ini, tetapi juga pada dirinya sendiri karena merasa tidak mampu melindungi orang yang dia cintai. Simba, aku tidak akan memaafkan Patikolo atas apa yang telah dia lakukan. Kontrol emosimu, Wan. Amarahmu hanya akan membuatmu lemah. Kita perlu berpikir jernih dan menemukan cara untuk mengalahkan Patikolo dengan kekuatan yang kita miliki. Mbah Arto dengan sigap mendekati Mbah Seno yang sedang fokus memberikan energi penyembuhan kepada Mbah Arya. Meskipun tidak memiliki tasbih seperti Mbah Seno, Mbah Arto mempunyai kemampuan untuk mengalirkan energinya pada Mbah Seno. Biar aku bantu, no. Dia menempatkan tangannya di samping tangan Mbah Seno, membantu memfokuskan dan menguatkan aliran energi yang masuk ke dalam tubuh Mbah Arya. Karena kerjasama mereka, cahaya hijau muda yang memancar menjadi sedikit lebih kuat,
memberikan sedikit kelegaan pada kondisi Mbah Arya yang terlihat sangat parah. Di sisi lain, Aswan, Suko, dan Arlingga bersiap menghadapi Patikolo dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Patikolo tertawa mengejek, menantang mereka untuk maju. Apanya seperti itu kemampuan kalian? Diam kau keparat. Aswan penuh dengan kemarahan dan kekesalan menyerang duluan dengan kecepatan tinggi. Namun setiap serangannya dengan mudah ditangkis oleh Patikolo. Sial, semua seranganku ditangkis dengan mudah. Mas, menyingkir! Suko tidak tinggal diam menggunakan cemetinya untuk mencoba menyerang dari sisi lain. Tapi lagi-lagi serangannya seolah tidak membawa dampak apapun terhadap Patikolo, hanya menciptakan ledakan kecil di bahu Patikolo. Apa-apaan makhluk itu? Bagaimana cara mengalahkannya? Arlingga melangkah maju, tangannya menyentuh punggung Suko dan Aswan. Perlahan energi ajian Prabawa Sukma mulai menyelimuti tubuh Aswan dan Suko. Aku bantu kalian berdua. Arlingga dengan penggunaan ajian Prabawa Sukma mencoba menambah kekuatan pada serangan mereka. Tetapi Patikolo dengan kekuatan yang tampaknya tidak terkalahkan menghadapi setiap serangan tanpa kesulitan. Setiap cakaran dan ayunan cemeti milik Suko hanya mengenai tubuhnya bagaikan menggelitik. Sudah kukatakan kekuatan kalian hanya menggelitik tubuhku. Dengan gerakan cepat dan kuat, Patikolo mengirimkan serangan balik yang memaksa Aswan, Suko, dan Arlingga untuk bertahan dan menghindar. Berusaha menemukan celah dalam pertahanan musuh yang tampak tidak tergoyahkan ini. Pasti dirinya memiliki kelemahan. Kita serang dari segala arah secara bersamaan. Ketiga pendekar muda itu berusaha keras menggabungkan kekuatan mereka, mencari strategi baru dalam menghadapi musuh yang semakin kuat. Sementara itu, Mbah Seno dan Mbah Arto terus berusaha memulihkan kondisi Mbah Arya, berharap bisa kembali membantu dalam pertarungan ini. Keris harus memisahkan dirinya dengan keris cakal mayit. Sebaiknya kau diam dulu, Aryo. Biar aku saja yang mengatakan itu pada mereka. Mbah Arya melirik Mbah Arto dengan ekspresi kecut. Mbah Arto segera beranjak menuju Aswan, Suko, dan Arlingga yang masih berusaha menyerang Patikolo. Hasta Suko, Lingga, pisahkan demit itu dengan keris jagal mayit. Sumber kekuatannya berasal dari sana. Mendengar saran dari Mbah Arto, Aswan, Suko, dan Arlingga menyadari bahwa mereka perlu merubah strategi mereka. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka menyusun rencana untuk mengeksekusi saran tersebut. Bekerja samalah, gunakan segala kemampuan kalian. Aku dan Seno akan memulihkan Arya agar lukanya tidak bertambah parah. Kami tidak akan bisa membantu untuk beberapa saat. Baik, Mbah, Suko ngerti. Kalau begitu biar kami yang mengurus Patikolo. Suko, Arlingga, aku akan menarik perhatiannya. Kalian berdua siapkan serangan untuk merebut kerisnya. Siap, Mas. Arlingga memulai dengan membaca ajian Prabawa Sukma kembali untuk memperkuat serangan Aswan. Sedangkan Suko bersiap menggunakan semetinya untuk menyerang tangan Patikolo yang menggenggam keris jagal mayit. Aswan melesat cepat ke arah Patikolo menggunakan cakaran Asoka. Dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, ia menyerang dari segala arah, menciptakan hujan serangan yang bertubi-tubi. Namun Patikolo dengan refleks yang mengagumkan berhasil menangkis setiap serangan Aswan. Tidak ada satupun yang menyentuhnya. Percuma saja, bodoh. Seranganmu tidak akan bisa melukaiku. Sementara itu, Suko dengan cemeti di tangannya menemukan celah saat Patikolo sibuk menghadapi Aswan. Dengan gerakan cepat, dia melilitkan cemetinya ke arah keris jagal mayit, menariknya dengan sekuat tenaga. Dapat. Terus tarik, Suko. Arlingga tidak tinggal diam bergabung dengan Suko. Keduanya bersama-sama menarik cemeti, berharap bisa merebut keris dari genggaman Patikolo. Kuat sekali genggamannya. Kekuatan Patikolo sangat besar sehingga upaya mereka untuk merebut keris tidaklah mudah. Tiba-tiba dengan kekuatan yang mengerikan, Patikolo menarik kembali cemeti Suko, lalu menggunakannya melempar Suko dan Arlingga ke udara.
Keduanya terlempar jauh, terhempas keras ke tanah. Kau pikir bisa merebut keris ini dariku? Suko, Lingga! Lihat kemana kau bocah? Aswan tidak menyadari Patikolo sudah berada di sampingnya, sebab pukulan tangannya yang besar menghantam Aswan hingga terpental jauh. Tidak berhenti sampai di situ saja, Patikolo dengan kecepatannya seketika berpindah tempat ke arah Aswan, lalu memukulnya lagi dengan keras hingga menabrak candi. Cairan merah mengalir dari mulut Aswan. Jika tidak menggunakan kemampuan Asoka, nyawa Aswan mungkin sudah tidak tertolong. Sementara itu, Suko dan Arlingga juga merasakan sakit di tubuhnya akibat menabrak puing-puing akibat dihempaskan oleh Patikolo. Sial! Semua usaha kita sia-sia. Bagaimana kita bisa merebut keris itu? Terlebih lagi kita sudah cukup kelelahan. Mereka tidak ingin menyerah, namun karena usaha mereka tidak ada hasil apapun, membuat mereka sedikit putus asa di hadapan kekuatan Patikolo. Aswan keluar dari reruntuhan, kemampuan Asoka sudah tidak menyelimuti dirinya. Aku sudah mencapai batas penggunaan kemampuan Asoka. Butuh waktu untuk menggunakannya lagi. Aswan menyeka cairan merah yang keluar dari mulutnya. Keadaannya semakin buruk. Terlebih lagi kemampuan Asoka sudah mencapai batasnya. Jika ia terkena serangan seperti tadi, nyawanya tidak akan terselamatkan. Mbah Arto dan Mbah Seno yang melihat mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Jika mereka meninggalkan Mbah Arya begitu saja, nyawanya juga akan dalam bahaya. Mereka bingung harus berbuat apa, terlebih lagi Patikolo masih berdiri tegak. Sudahlah, No, bantu mereka, tinggalkan aku. Percuma saja jika kami meninggalkanmu, hanya seranganmu yang bisa mengenai Patikolo. Itu kan ada Arto. Diam kau, orang menyusahkan. Serangan tanpa geniku saja tidak mempan olehnya. Lebih baik pulihkan dirimu secepatnya. Apa kamu mengakui seranganku lebih hebat darimu, toh? Mbah Arto sedikit kesal mendengar ucapan itu. Dirinya menyentil tangan Mbah Arya hingga membuatnya merintih kesakitan. Udah, fokus pulihin diri dulu. Jangan bercanda terus. Rupanya hanya sampai di sini saja kemampuan kalian. Patikolo melayang ke udara, dirinya merentangkan kedua tangannya. Energi hitam yang pekat menyelimuti sekitar, menciptakan aura yang mencekam. Semua yang ada di sana terasa seolah dihimpit oleh tekanan yang begitu besar, memaksa mereka hampir membungkuk ke tanah seakan memberi hormat pada Patikolo. Tekanan apa ini? Berat sekali. Aswan, Suko, dan pendekar Trimukti semuanya berjuang dengan keras untuk tetap tegak, namun tekanan itu memaksa mereka hampir bersujud. Patikolo dengan sombong berkata, begitulah seharusnya sikap manusia lemah seperti kalian, memberi hormat pada yang lebih kuat. Aswan dengan semangat yang tidak kunjung padam berusaha melawan tekanan tersebut dengan segala kekuatan yang ia miliki. Aku tidak akan membungkuk pada setan terkutuk sepertimu. Kau memang bocah yang sangat menjengkelkan. Kalau begitu, akan aku mulai eksekusi ini darimu terlebih dahulu. Patikolo semakin terbakar amarahnya, menargetkan Aswan sebagai sasaran pertama serangannya. Ia mengangkat keris jagal mayit ke langit, membacakan mantra yang membuat energi hitam semakin menggila. Suko, Arlingga, dan para pendekar Trimukti terpaku. Kepanikan menggelayuti mereka saat menyadari bahaya yang mengancam Aswan. Namun tubuh mereka terasa seperti dibatasi oleh rantai tak kasat mata. Tidak mampu bergerak, dikunci oleh tekanan yang diciptakan Patikolo. Sial, kalau begini Mas Aswan bisa dalam bahaya. Lingga, kamu tidak bisa menggunakan kemampuanmu. Tidak bisa, Suko. Tubuhku tidak bisa bergerak. Lingga tidak bisa mengeluarkan kemampuannya. Tubuhnya benar-benar berat untuk digerakkan. Mbah Seno dan Mbah Harto pun terlihat sangat cemas. Tenaga mereka telah terkuras habis, sementara Mbah Arya masih tergeletak lemah tak berdaya. Situasi tampak begitu suram, hening menegangkan mengiringi detik-detik yang menyiksa. Inilah akhir dari perjalanan kalian.
Ia bersiap melemparkan keris jagal mayit yang diselimuti energi hitam ke arah Aswan. Dengan sekali gerakan, keris jagal mayit yang diselimuti energi hitam melesat ke arah Aswan. Mas Aswan, menghindar! Aswan berusaha keras untuk menghindar, namun percuma saja. Tubuhnya benar-benar terkunci. Ia hanya bisa memejamkan mata, menerima serangan Patikolo. Tapi tiba-tiba, sebuah tombak yang diselimuti aura putih muncul tiba-tiba menghantam keris jagal mayit hingga terpental. Tombak itu menancap tepat di depan Aswan, memancarkan aura yang menenangkan. Tidak mungkin. Ini... Siapa yang menggagalkan seranganku? Patikolo terkejut serangannya digagalkan. Tidak hanya dirinya, Sukom, Mbah Arto, dan Mbah Aryo yang mengenal tombak itu juga ikut terkejut. Tombak itu tidak salah lagi. Tidak mungkin, dia sedang terluka. Mbah Seno dan Arlingga celingukan, bingung dengan apa yang terjadi. Aswan yang masih terperangah memperhatikan tombak di hadapannya dengan detail. Ini tombak Madusena. Di tengah kebingungan yang terjadi, tiba-tiba seseorang melesat ke arah Patikolo, lalu menghantamkan sebuah pukulan keras ke arahnya. Meski dapat ditangkis oleh Patikolo, namun dirinya terpental akibat serangan tersebut. Tekanan yang diciptakan Patikolo juga seketika menghilang. Setelah menyerang Patikolo, pria itu menghampiri Aswan lalu mengulurkan tangannya. Maafkan aku terlambat. Mahendra, bagaimana mungkin tanganmu itu Masena? Tanganku sudah sembuhan. Suasana yang tadinya penuh dengan ketegangan dan keheranan sekarang berubah menjadi kegembiraan, namun masih diselimuti rasa ingin tahu yang mendalam. Bagaimana bisa, Ndra? Bukannya panjang ceritanya, Wan. Kalau diceritain bisa sampai 1 episode. Nanti aja aku ceritanya. Masena. Suko memeluk Mahendra dengan senang sembari mengangkatnya. Suko, udah lepasin. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Lalu bagaimana dengan tanganmu? Pertanyaan mengenai bagaimana Mahendra bisa sampai di sana dan bagaimana tangan yang dulunya terluka kini telah sembuh masih menggantung di udara, menambah rasa penasaran di hati mereka. Namun kehadiran Mahendra membawa sinar harapan baru bagi mereka semua di tengah pertarungan yang mencekam ini. Alhamdulillah ada yang membantu, Mbah. Tanganku sudah pulih kembali. Jadi ini yang namanya Antasena Mahendra? Iya, Arlingga. Dia yang aku ceritakan ke kamu. Hai, salam kenal. Aku Mahendra. Aku Arlingga. Salam kenal. Mahendra melirik ke belakang Arlingga di mana Mbah Seno terlihat tengah berjuang menyembuhkan Mbah Arya yang masih tergeletak di tanah. Dengan langkah cepat, Mahendra menghampiri mereka. Kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya. Apa yang terjadi, Mbah? Si mbahmu beradu kekuatan dengan Patikolo hingga energi Patikolo merasuk ke tubuhnya. Lalu, apa bisa dinetralisir, Mbah? Aku membutuhkan tasbih yang kuberikan padamu untuk melakukannya. Apa kau membawanya? Mahendra segera menggali dalam saku bajunya mencari tasbih yang dimaksud. Sementara itu, kondisi Mbah Arya terlihat sangat memprihatinkan. Kulitnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal seolah setiap hembusan napasnya adalah perjuangan. Tubuhnya terkulai lemah dengan luka-luka yang terlihat jelas memar dan berdarah. Bukti dari pertarungan sengit yang baru saja dilaluinya. Melihat kondisi Mbah Arya yang terluka parah membuat hati Mahendra semakin teriris. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana guru yang begitu dihormatinya itu harus menderita seperti ini. Rasa kesal pada Patikolo semakin memuncak, namun dia tahu saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan Mbah Arya. Ini, Mbah. Mahendra memberikan tasbih itu kepada Mbah Seno sembari tetap memandang Mbah Arya dengan perasaan yang campur aduk. Kesal karena luka parah yang dialami oleh guru tercintanya dan harapan bahwa Mbah Seno akan mampu menggunakan tasbih itu untuk memulihkan kondisi Mbah Arya. Sena,
bagaimana dengan tanganmu? Alhamdulillah sudah pulih, Mbah, berkat bantuan Aji Boyo. Aji Boyo, aku seperti tidak asing dengan nama itu. Sudah, tidak usah dipikirkan. Sekarang Simba fokus memulihkan diri saja. Sisanya biar Sena dan yang lainnya yang mengurus demit terkutuk itu. Tetap berhati-hati, Sena. Sumber kekuatannya ada di keris itu. Pisahkan dirinya dengan kerisnya jika ingin mengalahkannya. Mahendra menerima nasihat dari Mbah Arya. Mahendra merasakan tekad dalam dirinya semakin membara. Dia menoleh ke arah rekan-rekannya, Aswan, Arlingga, dan Suko yang masing-masing memperlihatkan ekspresi tekad yang sama. Mereka semua sadar pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang melindungi nilai dan warisan leluhur mereka. Dengan kesiapan dan kemampuan barunya, ia mengambil langkah maju, disusul erat oleh Aswan, Arlingga, dan Suko. Mata mereka bersinar tidak hanya karena kemarahan, tapi juga karena keberanian yang datang dari kepercayaan akan kemampuan diri sendiri dan kekuatan persahabatan yang mereka bangun. Sekarang pertarungan benar-benar mencapai puncaknya. Setiap pukulan, setiap serangan menjadi penentu nasib, namun dengan petunjuk dari Mbah Arya, Mahendra dan kawan-kawan memiliki kunci untuk mengalahkan Patikolo, memisahkan dia dari keris sumber kekuatannya. Mereka siap menghadapi segala rintangan dan memenangkan pertarungan ini. Tidak hanya untuk mereka, tapi untuk semua yang mereka cintai dan lindungi.